Halo semua, kembali lagi dengan saya Sultan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai machine learning. Oke, langsung saja kita ke materinya. Apa itu machine learning? Jadi machine learning itu adalah cabang ilmu dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mempelajari tentang teknologi yang dapat belajar berdasarkan pengalaman atau data untuk dapat memberikan solusi yang lebih baik terhadap kasus yang akan datang. Machine learning juga disebut sebagai sebuah teknologi komputer yang memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman terhadap data-data yang lalu untuk meningkatkan kecerdasan atau kemampuannya. Jadi intinya, machine learning itu adalah sebuah mesin yang bisa belajar. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Perbedaan antara manusia dengan mesin. Jika manusia itu dapat memberikan solusi mengatasi masalah berdasarkan pengalaman, sehingga ia dapat belajar dari pengalaman tersebut agar bisa menyelesaikan masalah yang akan datang. Sedangkan mesin, ia hanya akan menjalankan instruksi atau perintah dari penciptanya atau pembuatnya ataupun juga programmernya. Jadi cabang ilmu ini berusaha bertujuan untuk agar mesin dapat belajar sebagaimana manusia. Oleh karena itu terciptalah cabang ilmu machine learning ini. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam machine learning terdapat beberapa algoritma. Yang paling umum ada 3 algoritma, yaitu supervised learning atau pembelajaran terpadu terawasi. Yang kedua adalah unsupervised learning, pembelajaran tanpa diawasi. Dan ketiga adalah reinforcement learning. Kalau ini artinya itu adalah pembelajaran penguatan, arti bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita langsung lanjut. Kita masuk ke yang pertama, yaitu supervised learning. Nah, apa itu supervised learning? Supervised learning itu adalah algoritma di dalam machine learning yang menggunakan data latih yang berupa label dengan tujuan untuk mengidentifikasi input baru dengan fitur yang tersedia agar dapat melakukan prediksi atau pengelompokan. Nah, kita lanjut. Oke, contoh sistematisnya seperti ini ya. Di dalam supervised learning, kita akan menyediakan raw data terlebih dahulu. Di sini saya buat contohnya adalah raw datanya sebuah pengelompokan senjata ya. Di sini ada pistol, ada assault, ada sniper. Kemudian data ini akan diproses dengan proses trainingnya. Nah, proses training itu adalah program dan kode-kode yang dibuat sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu fitur yang bertujuan untuk training dari machine learning ini. Kemudian setelah dilakukan proses training tersebut, akan menghasilkan sebuah model terlatih. Nah, model terlatih inilah yang akan kita gunakan jika kita memberikan suatu inputan, contohnya seperti ini. Kita tanya benda ini apa, senjata ini apa gitu kan. Dia akan menjawab, memberikan hasil output, itu adalah pistol. Berdasarkan raw data yang sudah kita berikan. Untuk contoh lainnya seperti dalam kehidupan kita, contohnya adalah misalnya ada bayi, ya kita ajari dari kecil itu, misalnya kita bedakan mana ini buah, mana itu sayuran. Nah, contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada unsupervised learning. Nah, apa itu? Unsupervised learning ini seperti kebalikan dari supervised learning, yaitu adalah algoritma machine learning yang tidak menggunakan data latih. Jadi di sini tidak ada raw datanya, tidak ada diberikan data latihnya.
Namun algoritma ini mempelajari data yang berupa unlabeled. Jadi data yang tidak diberi label dan tidak memiliki variabel target dengan tujuan untuk mengelompokkan objek serupa ke dalam suatu area atau range tertentu. Jadi unsupervised learning ini lebih digunakan tujuannya untuk mengelompokkan data yang serupa ke dalam range atau pengelompokan tertentu. Oke, kita lanjut. Konsepnya ya, contoh sistematis simpelnya seperti ini ya. Jika machine learning ini diberikan inputan, contohnya ini ada banyak inputan, banyak item-item senjata di sini ya. Lalu dia akan diproses dengan model trainingnya, diproses. Kemudian dia akan memberikan output berupa pengelompokan seperti ini ya, ada cluster A dan cluster B. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah reinforcement learning. Reinforcement learning ini adalah algoritma machine learning yang sama-sama seperti unsupervised learning, tidak menggunakan data latih atau data eksternal. Namun, algoritma ini mengharuskan agent atau AI tersebut untuk melakukan observasi pada environment tersebut, pada environment sekitarnya ya, agar dapat menentukan dan melakukan action untuk mendapatkan reward. Contoh di kehidupan nyatanya, reinforcement learning ini contohnya adalah seperti ketika kita belajar berjalan ataupun belajar bersepeda. Jadi seperti ini. Saat kita berjalan, kita tidak tahu pasti seberapa besar Newton yang kita perlukan untuk menapakkan kaki kita, atau seberapa besar sudut kaki dan tubuh kita agar tidak terjatuh saat melangkah. Nah, maka kita saat belajar berjalan itu, waktu kecil itu, kita hanya mencoba-coba, nanti gagal, saya tuh coba lagi, terus-menerus hingga pada akhirnya kita berhasil. Nah, seperti itulah reinforcement learning konsepnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reinforcement learning dengan contoh yaitu belajar berjalan. Pada reinforcement learning terdapat beberapa tahapan. Yang pertama adalah observation, lalu decision and action, kemudian reward or punishment. Pertama kita akan membahas mengenai observation. Pada tahapan ini AI akan melakukan observasi terhadap lingkungan sekitarnya mengenai apakah jalan tersebut terjal, menanjak, licin, berlubang, dan sebagainya. Dari observasi itu akan diambil sebuah inputan yang kemudian akan digunakan pada tahapan selanjutnya yaitu decision. Pada tahapan ini, AI akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan input yang sudah ada dan menghasilkan sebuah action. Nah, action inilah yang akan menentukan AI itu mendapatkan sebuah reward atau punishment. Nah, jadi jika AI itu mengambil keputusan untuk berjalan ke depan, ternyata dia itu jatuh, maka AI akan mendapatkan punishment. Dalam komputerisasi, kita analogikan, kita buat sebuah punishment dan reward ini menjadi sebuah poin ya. Jadi misalnya kalau AI-nya itu terjatuh, dia akan mendapatkan poin negatif 1. Sedangkan kalau dianya terus berjalan, dia akan mendapatkan reward berupa poin 1. Nah, proses ini akan terus-menerus diulang hingga AI tersebut semakin cerdas dan semakin lebih sempurna. Baik, sepertinya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.